Kamu pasti pernah dengar cerita pasangan yang dilarang ini itu, harus laporan setiap waktu, nggak boleh punya teman lawan jenis, dan kalau telat bales chat, langsung diinterogasi habis-habisan. Dan yang lebih mengejutkan, banyak yang bilang ini wajar. Katanya, tandanya dia itu sayang. Kalau nggak posesif, berarti nggak cinta. Beneran begitu? Atau sebenarnya ini tanda bahaya yang sering kita abaikan? Hari ini, kita bakal bedah habis-habisan soal posesif dalam hubungan. Oke, sebelum kita debat panjang soal ini, kita harus ngerti dulu posesif itu apa. Sederhananya, posesif adalah perasaan ingin memiliki seseorang secara berlebihan, sampai-sampai takut kehilangannya dan berusaha mengontrol hidupnya. Banyak orang mengira posesif itu sama dengan cemburu yang wajar. Padahal, ada perbedaan besar di antara keduanya. Cemburu yang sehat itu wajar. Kamu mungkin merasa khawatir, tapi tetap percaya pada pasangan. Sedangkan posesif, ini lebih ke curiga berlebihan, takut kehilangan, dan akhirnya berusaha mengontrol pasangan. Contohnya, kalau cemburu yang sehat, kamu mungkin bilang, "Aku nggak nyaman kalau kamu deket banget sama dia. Bisa kita bahas ini bareng?" Tapi kalau posesif, ucapannya bisa berubah jadi, "Pokoknya kamu nggak boleh temenan sama dia. Hapus nomornya sekarang juga." Kelihatan kan bedanya? Tapi pertanyaannya, kenapa ada orang yang posesif? Apa benar karena terlalu cinta? Posesif bukan bawaan lahir. Ada beberapa alasan kenapa seseorang bisa jadi posesif dalam hubungan. Yang pertama adalah takut ditinggalkan atau fear of abandonment. Ada orang yang punya pengalaman buruk, misalnya ditinggalkan oleh orang yang disayangi. Akhirnya, dia jadi terlalu protektif supaya nggak kehilangan lagi. Yang kedua adalah insecurity yang parah. Dia merasa nggak cukup baik, takut dibandingkan, dan akhirnya berpikir, kalau aku nggak mengontrol dia, dia pasti bakal ninggalin aku. Yang ketiga adalah pola asuh atau trauma masa lalu. Kalau seseorang tumbuh di lingkungan yang penuh kontrol dan curiga, dia bisa menganggap itu normal dan menerapkannya dalam hubungan. Yang keempat adalah pemikiran cinta harus memiliki. Ada yang percaya kalau cinta itu berarti pasangan harus miliknya sepenuhnya, padahal cinta bukan soal memiliki, tapi soal berbagi. Dan yang kelima adalah kurangnya kepercayaan. Kalau seseorang pernah diselingkuhi atau dikhianati, dia bisa jadi lebih waspada atau malah berubah jadi posesif. Jadi posesif ini bukan tanda cinta. Ini lebih sering datang dari rasa takut dan ketidakamanan dalam diri sendiri. Oke, sekarang pertanyaannya, posesif itu wajar nggak? Jawabannya, ada batasnya. Kalau hanya sebatas khawatir, itu wajar. Tapi kalau sudah sampai membatasi kebebasan pasangan, itu red flag. Tanda posesif yang sudah nggak wajar diantaranya adalah, pertama, selalu menuntut laporan. Lagi di mana? Sama siapa? Ngapain? Kok nggak jawab? Kedua, melarang punya teman tertentu. Aku nggak suka kamu temenan sama dia, nggak usah main lagi sama dia. Ketiga, mengontrol pakaian atau cara bersikap. Kalau keluar sama aku, jangan pakai baju itu. Keempat, curiga berlebihan tanpa alasan. Aku yakin kamu bohong, coba kasih bukti kalau kamu nggak selingkuh. Dan yang kelima, mengancam atau memanipulasi. Kalau kamu sampai ninggalin aku bakal bunuh diri. Hubungan yang sehat itu bukan tentang siapa yang lebih berkuasa. Tapi kalau posesif sudah mulai mendominasi, itu bukan lagi cinta, itu adalah kendali. Banyak orang nggak sadar kalau sikap posesif itu bisa merusak hubungan.
beberapa dampaknya antara lain. Yang pertama adalah hubungan jadi tidak nyaman. Awalnya mungkin terasa menyenangkan karena dianggap tanda cinta. Tapi lama-lama rasanya seperti dikekang. Kedua, pasangan. Jadi takut dan tidak bebas. Orang yang diposesifi bisa merasa tertekan dan kehilangan kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri. Yang ketiga adalah munculnya rasa tidak percaya. Hubungan yang dipenuhi kontrol biasanya juga dipenuhi kecurigaan, dan ini bisa bikin hubungan cepat rusak. Dan yang terakhir adalah memicu pertengkaran terus-menerus. Bayangkan kalau setiap hari harus berdebat karena hal-hal kecil. Apa hubungan seperti ini bisa bertahan lama? Sekarang pertanyaannya, kalau pasangan posesif, apa masih bisa diperbaiki? Jawabannya, bisa. Kalau ada kemauan untuk berubah, beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain. 1. Komunikasi yang jujur dan terbuka. Jangan diam saja. Bahas masalah ini dengan pasangan secara dewasa. 2. Bangun kepercayaan. Tanpa kepercayaan, hubungan nggak akan bisa bertahan lama. Dan yang ketiga, berikan ruang untuk saling berkembang. Ingat, hubungan yang sehat bukan tentang mengontrol, tapi tentang tumbuh bersama. Tapi kalau pasangan nggak mau berubah dan tetap bersikap posesif, mungkin saatnya berpikir ulang tentang hubungan ini. Jujur aja, pernah nggak sih kamu sendiri merasa posesif dalam hubungan? Kalau iya, itu bukan akhir dari segalanya. Kamu masih bisa berubah kok. Lakukan ini. Pertama, kenali akar masalahnya. Apa yang bikin kamu posesif? Takut kehilangan, insecurity, atau trauma masa lalu? Kedua, bangun kepercayaan diri. Jangan mengandalkan pasangan untuk merasa aman. Kamu harus bisa berdiri sendiri. Yang ketiga, berhenti mengontrol, mulai menghargai. Pasanganmu bukan properti. Dia punya hidupnya sendiri. Dan yang terakhir, latih diri untuk melepaskan rasa takut. Hubungan yang sehat itu tentang kepercayaan, bukan tentang kepemilikan. Cinta yang sehat itu nggak bikin kamu merasa terjebak, tapi bikin kamu merasa dihargai. Kalau kamu ada di hubungan yang penuh kontrol, tanya ke diri sendiri, apakah ini cinta yang bikin bahagia, atau justru cinta yang bikin menderita? Cinta itu soal kebebasan, bukan soal kepemilikan. Jangan sampai kita terjebak dalam hubungan yang mengikat, tapi lupa untuk saling menghargai. Sudah dapat kesimpulannya? Kalau kamu setuju, jangan lupa like, share, dan komentar pendapatmu di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.